Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita mengenai doa kunut. Fokus kita pada makna yang terkandung di dalam doa kunut itu, dan kita sudah membahas poin yang pertama, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Engkau beri hidayah. 3 kali pertemuan kita bahas poin yang pertama itu, dan sekarang kita beralih kepada poin yang kedua, wa'afini fi man 'afai. Ya Allah, berilah kesehatan kepadaku sebagaimana Engkau telah memberikan kesehatan kepada orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Bapak dan ibu-ibu, poin yang kedua dari doa kunut, kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesehatan. Sebenarnya permohonan kesehatan ini tidak hanya ada di dalam doa kunut. Di dalam bacaan sholat yang lain, yakni pada ketika kita duduk di antara 2 sujud, itu juga ada permohonan supaya kita diberi kesehatan. Jadi sebenarnya kita mohon diberi kesehatan oleh Allah ini dalam sholat itu ya berapa kali itu sehari minimal itu. Kalau minimal 17 kali karena 17 rakaat ya. Duduk di antara 2 sujud itu. Ketika kita memohon Allahumma ghafirli, Rabbighfirli, ya Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu dilalahnya juga berurutan itu, dengan mohon diberi hidayah dan mohon diberi kesehatan. Wahdini wa'afini. Jadi ya Allah, aku mohon Engkau beri kesehatan. Tidak hanya itu, di dalam doa mohon keselamatan itu yang dulu sudah pernah kita bahas, itu juga kita diajarkan mohon keselamatan. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Yang kedua apa? Wa'afiatan fil jasad. Malah itu eksplisit. Ya Allah, mohon
aku engkau beri kesehatan jasad, badan saya. Jadi rupa-rupanya doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW yang terkait dengan permohonan agar supaya kita diberi sehat itu banyak sekali. Bahkan dalam versi yang lain lagi itu doa mohon kesehatan itu sampai pada permohonan yang eksplisit dan terperinci. Allahumma afini fi jasadi wa afini fi basori dan seterusnya itu sampai kemudian lengkap ya, seluruh anggota badan itu sampai disebut gitu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan, dengan banyaknya doa yang diajarkan Nabi kepada kita terkait dengan permohonan kesehatan ini, dan termasuk di dalam doa kunut juga ada doa mohon kesehatan setelah mohon petunjuk, itu menunjukkan bahwa memang kesehatan itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, karena sangat penting itu, maka kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ya karena dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa kita hidup ini kan tugasnya hanya satu. Tugas hidup kita itu yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku itu menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, untuk bisa beribadah itu Allah memberikan modal. Modalnya ada dua, yaitu harta dan badan kita itu. Jadi modal ibadah itu badan kita dan harta kita. Makanya lalu ibadah itu sering diklasifikasikan dengan ada ibadah yang bersifat badaniyah dan ada ibadah yang bersifat maliyah. Ibadah yang basisnya itu, modalnya itu adalah dengan badan, dan ada ibadah yang basisnya dan modalnya itu dengan harta. Sholat itu jelas dengan badan, puasa dengan badan, haji yo badan ya harta, zakat harta. Jadi ya muter-muter ibadah itu antara ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Nah, untuk bisa beribadah maliyah kita harus kaya. Untuk bisa zakat kita harus kaya, untuk bisa haji kita harus kaya, ya. Harus punya harta. Karena memang harta itu yang kita ibadahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk ibadah badaniyah kita harus sehat. Makanya kalau orang itu tidak sehat boleh tidak puasa. Orang tidak kuasa untuk pergi haji boleh tidak haji. Kecuali sholat. Sholat itu memang sampai dalam kondisi sakit sekalipun tetap harus sholat gitu, ya. Sampai tidak bisa berdiri ya dengan duduk, tidak bisa duduk ya dengan tidur. Tidurnya saja diatur, tidak bisa tidur
miring mestinya yang pertama, tidak bisa miring ya dengan rumah, sampai kepada isyarat sekali masih diwajibkan itu sholat itu. Tetapi kan berbeda ketika dengan sehat itu. Ya. Kalau sehat orang bisa sholat ke masjid berjamaah sempurna, tapi kalau nggak sehat, masya Allah itu kepingin ke masjid sudah nggak bisa. Nah dengan demikian maka masya Allah ya, ini yang namanya kesehatan itu menjadi sangat penting sekali dalam kehidupan seorang muslim itu. Sebab dengan sehat maka seseorang itu lalu kemudian bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Memang sehat itu baru modal. Modal itu bisa digunakan, bisa tidak. Ya, sebab ada orang yang sehat tapi malah tidak digunakan untuk ibadah, malah digunakan untuk maksiat juga banyak. Nah itu modal yang digunakan secara salah. Ya. Tapi setidak-tidaknya kalau badan kita sehat itu, sekali lagi kita sudah punya modal, tinggal modal ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga lalu kemudian ya tujuan penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah itu lalu menjadi tertunaikan, menjadi tercapai. Tapi kalau misalnya badan kita sudah tidak sehat, ya tadi itu minimal lalu akan berkurang atau setidak-tidaknya tidak sempurna di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga dengan demikian sekali lagi bahwa yang namanya kesehatan itu menjadi sangat penting di dalam ajaran atau di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Belum lagi ya terkait dengan persoalan kehidupan duniawi ya, masya Allah orang itu kalau sehat itu apa saja enak, asal sehat. Mangan nggo sambel tok ya wis enak, asal sehat. Mangan nggo iwak kering tok enak, asal sehat. Tapi kalau sakit, labuk makan apa saja tidak hanya tidak enak, tapi ora doyan. Masya Allah. Kadang-kadang kita kalau di rumah sakit itu kan mengerikan itu ya Allah. Kalau lihat orang hanya makan kok hanya lewat infus, makan kok hanya lewat selang, coba enaknya apa itu kalau sakit? Hanya sekedar bukan untuk menikmati itu, hanya sekedar bisa mensuplai kebutuhan energi yang dibutuhkan badan saja, tetapi sudah tidak ada rasanya sama sekali. Ya. Jadi lagi-lagi sehat, masya Allah sehat. Nah itulah sebabnya maka agama kita, agama Islam itu ya lagi-lagi ya doa itu sebenarnya perintah. Kalau kita mohon diberi sehat itu berarti kita harus menjaga kesehatan kita. Ya, caranya bagaimana? Ya dengan berolahraga, dengan berusaha hidup sehat. Bahkan kalau kemudian terpaksa ketika Allah sudah memberikan karunia kepada kita sakit, kita wajib berobat agar supaya kita mendapatkan kesehatan kembali. Jadi sekali lagi kita wajib menjaga kesehatan, dan kalau sampai kok kemudian sakit kita wajib berobat. Ya. Tidak boleh kita itu lalu kemudian Allah wong tumeh badan kita sendiri ya tak loro-loro ya karepku dhewe, loro ora tak obati ya karep-karepku dhewe. Tidak boleh. Karena apa? Karena Islam itu adalah agama yang menghargai kehidupan. Kehidupan itu harus dijaga. Dijaga untuk ditingkatkan kualitas kehidupannya dan dijaga jangan sampai hilang kehidupan itu.
Makanya yang namanya seluruh perbuatan-perbuatan yang membahayakan kehidupan manusia itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Islam sekali lagi sangat menjaga nilai kehidupan. Dan nilai kehidupan diantaranya yang sangat penting di dalamnya, sekali lagi tadi sudah kita sebutkan adalah nilai kesehatan tadi. Ya. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah saya sebut di bagian awal, Nabi kita Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita dalam banyak versi agar supaya kita ini mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kesehatan. Termasuk yang ada di dalam doa kunut yang kita baca setiap subuh di poin yang kedua. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Mari kita ulangi. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Wa afini fi man afait. Ya Allah, berilah kesehatan kepada kami sebagaimana Engkau telah memberikan kesehatan kepada orang-orang yang telah memberi kesehatan. Mari kita akhiri kajian subuh kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.